Nah, baik, sekarang kita belajar lagi tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang dijalankan oleh Gajah Mada. Ada pandangan seperti ini, Gajah Mada itu sebenarnya menjalankan namanya Poncotiti Darmaning Prabu, atau 5 kewajiban seorang pemimpin. Apa saja 5 kewajiban seorang pemimpin itu? Yang pertama, handayani hanyokro purono, yaitu memberdayakan, memberi motivasi yang dipimpin untuk bergerak, untuk berusaha. Itu namanya handayani hanyokro purono. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa memotivasi, pemimpin yang bisa mendorong rakyatnya, mendorong orang yang dipimpin untuk bergerak bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama. Dan ini pastinya dilakukan oleh Gajah Mada. Tanpa dukungan yang lain semuanya mustahil proyek besar Sumpah Palapa itu bisa terwujud. Kemudian yang kedua, Madya Hanyokrobawa. Madya Hanyokrobawa itu pemimpin harus senantiasa memberi bimbingan dan mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Jadi tidak egois, semua yang dia mampu dipersembahkan untuk masyarakat, membimbing, menuntun, dan memberikan yang terbaik untuk yang dipimpin. Jadi Madya Hanyokrobawa ini Gajah Mada ya pasti sudah melakukannya. Apalagi beliau lebih milih tirakat, aku susah ndak apa-apa, aku ndak nikmat ndak apa-apa. Jadi hamuk tipalopo, yang penting negara, bangsa, kerajaan sejahtera dan maju. Kemudian yang ketiga, Ngarsa Hanyokrobawa. Ngarsa Hanyokrobawa itu pemimpin yang di depan, dia adalah orang yang ada di depan, maka dia harus senantiasa memberikan contoh dan suri tauladan bagi yang dipimpin. Pemimpin adalah cerminnya masyarakat. Apa yang dilakukan pemimpin, rakyatnya pasti akan niru. Nah, ini prinsip Ngarsa Hanyokrobawa, berarti pemimpin harus melakukan hal-hal yang mulia, yang terpuji, yang patut ditiru. Biar rakyatnya niru yang baik-baik. Biar yang dipimpin mengikuti yang baik-baik. Kalau yang di atas gegeran, rame terus, ya jangan salahkan yang di bawah rame juga dan gegeran. Karena di antara perannya pemimpin itu Ngarsa Hanyokrobawa. Dia itu di depan, maka orang melihat dia dan niru. Yo, apa gambarannya kalau kita lagi senam terus nggak ngerti gerakannya apa, itu kan pokoknya nonton di depan, instrukturnya melakukan apa, kita niru. Jadi yang posisinya di depan itu bagian yang ditiru. Itu Ngarsa Hanyokrobawa. Maka sadarlah para pemimpin, engkau di depan. Sadarlah para pemimpin, engkau Madya Hanyokrobawa, engkau di tengah. Maka engkau harus nuntun, memberi bimbingan. Sadarlah para pemimpin, engkau di belakang. Maka engkau harus memberi dorongan, memberi kekuatan, handayani. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu nirbolo wikoro. Dia tidak harus selalu menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Jadi pemimpin itu akan utama kalau
tanpa kekuatan, tanpa kekuasaan, tanpa pemaksaan. Rakyatnya yang dipimpin mau mengikuti, menjalankan ideal-ideal yang ditetapkan. Jadi, tidak harus mengerahkan pasukan, tidak harus memaksa-maksa, tapi mampu membuat yang dipimpin patuh. Nah, ini namanya nirbala wikara. Kemudian yang kelima, ngarsa dana upaya. Pemimpin itu harus yang paling awal, paling depan mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan, untuk kelangsungan hidup yang dipimpin. Jadi pemimpin itu harus mendahulukan yang dipimpin. Dia harus siap berkorban tenaga, waktu, materi, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Rumus ini tidak akan laku misalnya kalau pimpinan jabatan itu dianggap sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang misalnya. Ya tidak mungkin ngarso dono karso, karena justru cari uangnya dari kerja mimpin tadi. Atau mimpin dianggap sebagai jalan untuk senang-senang. Nah, ya tidak mungkin dia akan mau melakukan ngarso dono upaya tadi. Jadi maka pemimpin itu berarti orang yang memang siap memasrahkan hidupnya, tenaga, waktu, harta, materi, pikirannya untuk yang dipimpin. Ini yang dikenal sebagai ponco nititi dharmaning Prabu, 5 kewajiban pemimpin. Ketika di belakang dia memberi motivasi, dorongan. Ketika di tengah dia nuntun, bimbing. Kemudian ketika di depan dia memberi contoh yang baik. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak selalu menggunakan kekuatan, kekuasaan, pemaksaan. Dan yang terakhir, menjadi orang pertama, orang yang paling siap untuk mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran yang dimiliki untuk yang dipimpin, untuk masyarakatnya. Inilah ponco titi dharmaning Prabu.